cepat berani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gendian Prastio. Saya mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan dengan NIM akhir 021. Nah, jadi di sini saya mau mereview bagian-bagian dari kapal feri, terutama ini ada kapal Dharma Rucitra sebagai tugas akhir atau tugas UAS ya teman-teman. Jadi stay tune. Nah, dari kapal feri sendiri itu yang pertama tentunya itu pasti ada ramdor. Nah, ramdor ini menuju ke dek paling bawah yang bisa dijangkau sama penumpang. Nah, jadi ketika sampai di pelabuhan, ramdor ini dibuka oleh mesin ini. Nah, ini. Nah, waktu dibuka, jadi ini tuh penggeraknya tuh pakai dinamo. Nah, di sana dinamonya. Ketika dinamo itu diputar, nanti akan ini membuka sling di situ, lalu slingnya tuh mengarah ke sini buat ngebuka itu di sini. Ini juga ya kenapa? Lalu ini ada anjungan kapal. Nah, ini kebetulan kapalnya tuh bergerak ke arah sana. Jadi ini bisa dibilang kayak bagian belakangnya mungkin ya. Lalu di atas itu ada sistem radar dari kapal ini sendiri. Nah, kurang lebih kondisi kapal pada saat ini tuh kayak gini. Nah, di sini juga tuh ada pelampung buat keselamatan. Terus kayak sepeda motor diparkirnya tuh di sini, di sebelah sini ada tempatnya sendiri. Buat kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan roda 4 tuh di sini. Nah, ini ada teman saya. Nah, di sini tuh ada hidran, terus ya sama. Nah, kalau buat main engine-nya sendiri itu di sini di bawah. Bukan main engine tapi engine room. Nah, kebetulan kami nggak bisa masuk, jadi bisa ngerekamnya cuma dari sini. Mungkin nanti saya tampilkan gambar sekilas gimana kondisi di engine room dari kapal itu sendiri. Jadi teman-teman, selain ramdor itu ada di depan dan di belakang, ada juga di samping. Ini namanya side ramdor. Jadi semisal kapal itu tempatnya nggak memungkinkan buat bersandar dengan posisi ramdor berada di depan yang sebelah sana, kapal bisa bersandar dengan posisi ramdor yang ada di samping ini. Lalu di sini tuh ada emergency fire pump. Nah, emergency fire pump sendiri itu bisa digunakan ketika ada kebakaran. Nah, ini mesinnya. Jadi tata cara pengoperasiannya itu misal ada kebakaran, nah itu bisa menggunakan itu memutar keran yang di sebelah sana. Nah, ketika keran itu diputar, nanti akan ini sprinkle di sini tuh akan memancarkan air. Nah, itu untuk di dek paling bawah. Nanti kalau buat di dek yang di atasnya itu ada sendiri. Ini kondisi di dek lantai 2 yang bisa dijangkau sama penumpang. Jadi di sini tuh di dek 2 ini tuh ada ini generator atau mesin-mesin yang buat menggerakkan sling untuk membuka ramdor. Sama di sebelah situ juga ada, lalu di bagian depan tuh juga ada. Nah, ini ada hidrannya yang tadi saya maksud. Saya berada di dek ke-4. Jadi di sini tuh ada anjungan atau tempat kapten. Lalu di sini ada ruangan ber-AC. Nah, lanjut ke belakang. Nih. Jadi di sini bisa sambil menonton hiburan, ada televisi. Nah, ini ada skoci, lalu pelampung, dan ini anjungan di bagian belakang kapal. Nah, lalu ini ada cerobong dari kapal ini sendiri. Ya, ini sebenarnya cuma covernya aja sih,
cerobongnya masih terus ke atas. Cuman berhubung ini dek paling atas, jadi ya, kita cuma bisa sampai sini aja. Nah, jadi fungsi dari cerobong ini sendiri tuh untuk mengeluarkan hawa dari mesin. Nah, ini jadi di kapal tuh ada ruangan kayak ber-AC. Beginilah kondisinya. Nah, lalu itu tuh ada skoci itu atau lifeboat. Nah, ini juga sama, ada skoci, cuman bedanya kalau yang ini tuh kayaknya lebih ribet pengoperasiannya dibanding yang depan. Soalnya yang depan itu tinggal nurunin aja, kita nurunin, tinggal naikin, terus kita cus jalan. Nah, ini ada prosedur penggunaan. Oh, jadi yang ini namanya life raft. Nah, kalau sistem kemudi dari kapal sendiri itu kurang lebihnya tuh kayak gini. Jadi kapten mengendalikan kapal tuh lewat kemudinya di situ, di dalam anjungan. Di situ juga ada sistem radarnya yang terhubung sama sistem radar yang ada di atas itu. Nah, oh iya, saya belum cerita kalau jadi saya ini sama teman-teman satu prodi naik kapal Dharma Rucitra. Nah, KM Dharma Rucitra ini tuh melayani rute penyeberangan kapal feri dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk atau sebaliknya. Kebetulan ini kapalnya udah mau sampai ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, jadi seperti itu kurang lebih prosesnya. Jadi tali itu dilempar lalu dikaitkan ke besi pengait agar kapal ini tidak jalan kemana-mana ya. Nah, ini jadi ramdornya lagi dibuka. Setelah ramdor dibuka, barulah kendaraan yang ada di dek paling bawah tadi itu bisa keluar. Nah, lalu ini tuh proses penyambungan tangga untuk para pejalan kaki. Nah, jadi saya dan teman-teman udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Kita party dulu, bos. Cinta kapal, Bu. kapal, hidup kapal. Nah, jadi habis ini kita langsung balik lagi ke Jember. Yo, lanjut kuliah lagi. Nah, di akhir video ini saya lampirkan foto yang saya dapatkan dari sosial media, yaitu foto dari engine room. Di dalam engine room tersendiri itu terdapat main engine, auxiliary engine, oil and lubrication system, juga sistem kelistrikan dari kapal itu sendiri. Nah, jadi kurang lebihnya foto dalam engine room itu seperti ini. Berikut juga saya tampilkan tentang sistem propulsi kapal. Saya akan bahas sedikit. Jadi tenaga yang dihasilkan oleh main engine itu disalurkan ke gearbox, lalu ke shaft. Dari shaft itu akan menyalurkan tenaga ke propeller yang akan mendorong kapal untuk melaju. Nah, semua itu dikontrol oleh kapten kapal sendiri, atau biasanya kalau di kapal-kapal besar itu ada ruang kontrol mesin sendiri untuk mengontrol tenaga kapal dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atau ada salah kata di dalam video saya tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.